يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla terus membukakan kita pintu-pintu rahmat. Salah satu pintu rahmat adalah seseorang duduk di rumah Allah mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita ini diberikan keikhlasan, agar amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kita melanjutkan kembali membaca ahaditsul adzkar wal ad'iyah, hadis-hadis pilihan dari doa-doa dan zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqul, beliau membaca sebuah doa, Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal baras. Ya Allah, aku berlindung dari penyakit kulit. Wal junun, dari penyakit gila. Dari penyakit wa min sayyi'il asqam, dan aku berlindung dari penyakit-penyakit yang jelek. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan sebuah ta'awuz, doa yang isinya memohon perlindungan dari 4 perkara.
Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit. Penyakit kulit ini banyak sekali. Ya, koreng katanya, kusta, dan yang lainnya. Kudis, kurap, apalagi? Ya, dan penyakit-penyakit yang lain. Wal junun. Kemudian yang kedua, Nabi SAW memohon perlindungan dari penyakit gila, yaitu hilangnya akal. Yang ketiga, wal juzam, penyakit lepra, penyakit yang menimpa Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat, wa min sayyi'il asqam, dan dari penyakit-penyakit yang buruk lainnya. Dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faidah dan pelajaran yang kita ambil sebagai modal kehidupan kita. Yang pertama adalah al-isti'adzatu minal amradil qabihatil muhlikah. Memohon perlindungan dari penyakit-penyakit yang berbahaya dan membinasakan. Allati qad tuzhibu bisabril insan fala tabqa lahu syai'an minal ajri. Yang terkadang bisa mengikis habis kesabaran manusia. Mohon perlindungan dari penyakit-penyakit yang berbahaya dan membinasakan, yang bisa mengikis habis kesabaran seorang hamba, maka sehingga tidak ada yang tersisa pahalanya sedikit pun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, penyakit itu ada yang bisa menjadikan kita sabar, dan ada penyakit yang tidak bisa menjadikan kita sabar. Mungkin penyakit-penyakit yang ringan kita sanggup bersabar. Namun ketika kita ditimpa penyakit yang berat, penyakit yang besar, penyakit yang berbahaya, tidak semua kita sanggup untuk bersabar di atas penyakit tersebut. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita perlindungan ini. Kenapa ikhwatal iman? Agar kita dijaga oleh Allah dari penyakit-penyakit yang membinasakan. Yang apabila penyakit itu menimpa seorang hamba, akan menghilangkan rasa sabarnya. Sedangkan seseorang itu akan diberikan ganjaran apabila ia bersabar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, fa inna thawaba wal iqaba wa innama huwa 'alal kasbi. Sesungguhnya pahala, hukuman, siksa itu bergantung kepada amal perbuatan. Wal masaibu laysat minha. Sedangkan musibah itu bukan bagian dari itu. Balil ajru ala sabri war ridha. Pahala ketika seseorang ditimpa ujian, ditimpa musibah, apabila ia berada di atas kesabaran
dan dia berada di atas kerelaan hatinya. Pidan temu pahala, lamun tasabar, lamun tereda. Sabar no sekat, reda no sekat. Sabar dan ridha ini bukan perkara yang mudah, ikhwatal iman. Saudara seiman, sabar dan mudah ini berat luar biasa. Maka bagaimana kata Ibnu Qayyim itu? As-sabru mithlu ismihi murrun madzaqatuhu. Sabar itu persis kayak namanya, pahit. Ya. Sabar itu seperti apa? Namanya pahit para jamaah. Walakin awaqibahu ahla minal asali. Tapi hasil dan akibatnya sangat manis, bahkan lebih manis daripada madu. Ai lamun ngucap sabar loh batur coba. Bedaya ngelak tuh para jamaah. Ringan lisan kita mengatakan sabar saudaraku. Tapi giliran kita yang kena musibah, dapatkan ujian, sabar semeton ngono itu. Aduh, dia mandit musibahku masih. Ya. Makanya lihat apa jawaban wanita yang ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nangis di atas kuburan itu para jamaah, ittaqillaha wasbiri. Wahai wanita, bertakwa kepada Allah dan sabarlah engkau. Ini nasihat Nabi SAW kepada wanita yang sedang menangisi anaknya yang meninggal dunia. Sabar dan bertakwa. Takwa dan sabar. Apa kata wanita itu? Fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau belum diuji dengan ujianku. Ya, ini jawaban wanita ini kepada Nabi. Ya, pemantau uji si ujianku. Engkau belum merasakan apa? Ujian saya. Ya. Ini jawaban wanita. Betapa sulitnya bersabar ini khotal iman. Baik. Mana dalilnya? Nabi SAW mengatakan, Inna izamal jaza ma'izamil bala. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhut. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Nah, ini kaidah agama ini para jamaah. Semakin besar ujian, makin besar pahala. Wa inna allaha idza batala qauman, idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah berikan mereka ujian. Barang siapa yang ridha, dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Barang siapa yang tidak ridha, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Nah, ini dalil yang digunakan bahwasanya musibah itu akan mendapatkan pahala apabila dia bersabar. Tapi ada salah seorang ulama yang bernama Al-Imamul Qarrafi. Ya. Apa kata beliau? Al-masaib kaffarat jazman sawa'an iqtarana biha ar-ridha am la. Al-Imam Al-Qarrafi mengatakan, musibah-musibah, ujian-ujian, cobaan-cobaan. Mana contoh cobaan? Penyakit. Pasti akan menjadi penggugur dosa meskipun orang itu ridho atau tidak ridho. Nah, ini pendapat siapa? Al-Imam Al-Qarrafi rahimahullah. Apa kata beliau? Musibah itu, ujian itu akan menjadi penggugur dosa entah orang itu sabar ataupun tidak sabar. Entah orang itu ridha ataupun tidak ridha.
Lakin ini qatarana biha ar-ridha 'azumat takfiru wa illa qalla. Akan tetapi apabila musibah itu, ujian itu disertai ridha, semakin besar dosa-dosa yang digugurkan. Tapi kalau tidak ridha, semakin kecil dosa-dosa yang digugurkan. Nah, ini penjelasan Imam Al-Qarrafi rahimahullah ta'ala. Beliau berdalil dengan hadis riwayat Abdullah ibn Mughaffal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di zaman jahiliyah dulu ada seorang lelaki menjumpai seorang wanita pelacur. Di zaman jahiliyah. Ya, kemudian laki-laki ini merayunya. Laki-laki ini apa? Merayu pelacur itu. Kemudian apa kata wanita itu? Mah, berhentilah engkau. Fa inna Allah azza wa jalla qad dhahaba bisyirki. Sungguhnya Allah azza wa jalla telah menghilangkan kesyirikan, menghilangkan perkara-perkara jahiliyah. Wa ja'ana bil Islam. Dan Allah telah mendatangkan agama Islam. Lihat para jamaah, ini nasihat pelacur itu kepada laki-laki yang menggodanya tadi. Wah, hilang jahiliyah no. Nah. Islam wah datang ini. Maksudnya ngombe para jamaah, karena ini pegawai Anda ini. Oh. Islam wah datang, jahiliyah sudah habis. Akhirnya lelaki itu membalik badannya, kemudian terkena tembok dan merobek wajahnya. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW. Dia ceritakan ceritanya, ya Rasulullah SAW. Saya datang, saya berjalan di suatu jalan, kemudian saya berjumpa dengan pelacur, kemudian saya menggodanya. Kemudian dia mengatakan demikian dan demikian kepada saya. Akhirnya saya berbalik badan, kemudian wajah saya terkena tembok dan merobek wajah saya. Apa kata Nabi SAW? Anta abdun aradallahu bika khairan. Engkau ini hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Muka soek kepada jamaah. Ya, mukanya robek, dikatakan oleh Nabi apa? Engkau adalah hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Idza aradallahu bi'abdin khairan ajjala lahul uqubah. Apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba kebaikan, Allah segerakan hukumannya. Allah segerakan apa? Hukumannya. Taibah, ini dia para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dua pendapat ulama. Ibnu Hajar mengatakan kalau ingin dapat pahala itu harus apa? Harus sabar, harus ridha. Al-Imam Al-Qarrafi mengatakan enggak, penyakit ujian itu meskipun tidak sabar dia menggugurkan dosa tapi sedikit. Apabila disertai dengan kesabaran maka semakin besar dosa-dosa yang digugurkan dan semakin besar pahala yang didapatkan. Ini penjelasan mereka. Taib, faedah kedua dari hadis yang mulia ini. Isti'adatul Rasul sallallahu alaihi wasallam min sayyi'il asqam. Khasyata dha'fi taqah 'anis sabri wal wuqu'u fi ad-dajari fayafutul ajru. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dari penyakit-penyakit yang buruk. Karena beliau takut tidak mampu bersabar dan terjatuh ke dalam perasaan tidak suka terhadap takdir
Takdir Allah. Fayafutul ajru, sehingga pahala itu akan hilang. Maka ikhwatal iman, Nabi SAW mengajarkan kita salah satu prinsip kesehatan. Prinsip kesehatan itu adalah, salah satunya dalam Islam itu adalah doa. Salah satunya adalah apa? Doa para jamaah. Nabi SAW mengajarkan sebab-sebab yang syar'i. Sebab-sebab kesembuhan itu ada dua. Sebab kauni qadari dan sebab syar'i. Sebab-sebab kauni qadari itu seperti sebab-sebab ilmiah. Sebab-sebab yang terbukti secara medis. Dan ini ahlinya siapa ini para jamaah? Siapa yang punya keahlian ini? Para dokter tentunya. Bahkan sekarang ya ada dokter apa? Spesialis penyakit dalam, spesialis penyakit apa? Saluran kencing dan berbagai macam. Tapi kita orang-orang beriman ini tidak hanya diperintah bersandar kepada sebab-sebab kauni qadari, sebab-sebab yang bersifat medis, yang bersifat ilmiah, namun juga diajarkan untuk bersandar atau bukan bersandar, untuk mengambil sebab-sebab apa? Sebab-sebab yang syar'i. Sebab-sebab kesembuhan syar'i itu ada namanya ruqyatun syar'iyah. Ruqyah apa? Syar'i. Kemudian juga ada yang disebut ad-du'a an-nafi'ah, al-ad'iyah an-nafi'ah. Doa-doa yang bermanfaat, dan tidak ada doa-doa yang lebih bermanfaat daripada doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau bercerita dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, beliau pernah tertimpa penyakit di kota Makkah. Beliau tidak mendapati tabib, dokter yang bisa mengobati penyakitnya. Akan tetapi yang menjadi ilaj, terapi, obat yang digunakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim adalah ruqyatun syar'iyyah. Meruqyah diri beliau dengan apa? Surat Al-Fatihah. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW berlindung dari penyakit-penyakit yang buruk, yang itu bisa jadi melemahkan kita dari bersabar atas ujian Allah Azza wa Jalla, sehingga pahala kita hilang, sehingga pahala kita tidak dapatkan. Kita mengingat sebuah kisah ikhwatal iman, kisah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Ya, bagaimana orang-orang di sekitarnya itu tidak sabar. Ya, kita bisa sabar, tapi orang-orang di sekitar kita belum tentu bisa apa? Sabar. Bagaimana ada sebuah kajian, kalau tidak salah kajiannya Ustadz Firanda itu, beliau bercerita, ada seorang istri bertanya, ya ingin mengajukan cerai kepada suaminya gara-gara suaminya terkena penyakit gula. Iya, mungkin suaminya bisa bersabar, tapi apa? Pasangannya belum tentu bisa bersabar. Subhanallah. Lihat Nabi Ayyub para jamaah. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan Tafsir Al-Baghawi. Nabi Ayyub ini dulu orang yang sangat kaya raya. Sugi tutup balung merebah santai. Luar biasa kaya Nabi Ayyub. Harta melimpah ruah. Ya. Sapi, unta, kambing, keledai. Jumlahnya tidak ada yang bisa menyainginya. Di zaman yang gak ada yang punya seperti yang dimiliki oleh siapa? Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan beliau memiliki tanah seluas negeri Bathniyah namanya, di daerah Harran. Subhanallah.
Kemudian ketika beliau ditimpa penyakit di badannya, penyakit juzam namanya tadi. Nah, doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Beliau tertimpa penyakit juzam ini, kusta atau lepra. Sampai semua orang meninggalkannya. Tapi sebelum itu ikhwatal iman, harta beliau habis. Anak-anak beliau semuanya habis. Yang tersisa istri dan beberapa keluarganya. Bayangkan para jemaah, disebutkan oleh ahli sejarah itu, ada yang mengatakan Nabi Ayub itu ditimpa ujian selama 18 tahun. Berapa tahun? 18 tahun dalam tafsir Al-Baghawi. Kemudian ada yang mengatakan 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. 7 tahun, 7 bulan, 7 bulan. Seminggu dah ngombe tak ada para jamaah. Lah ilakah. Kita berimpus seminggu dari rumah sakit main ente kecapuli. Bapak lagi kesulan. Bapak lagi setahun. Ini 18 tahun. Subhanallah. Lihat ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ketika beliau tertimpa penyakit juzam ini, seluruh badannya terkena kecuali cuma 2, lisan dan hatinya yang tidak kena. Seluruh tubuhnya terkena. Sehingga ia harus mengasingkan diri. Semua orang tidak ada yang mau berjumpa dengan siapa? Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Gak ada yang mau berjumpa dengan Nabi Ayub. Semua menghindar. Sehingga beliau menjauhkan diri dan mengasingkan diri. Hanya istrinya saja yang mengurusi beliau. Bahkan sampai istrinya pun lelah. Para jamaah. Subhanallah, hingga ia mempekerjakan, menyewa orang lain untuk apa? Mengurus suaminya. Sebutkan dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Nah, di saat tertimpa musibah ini, setan datang kepada Nabi Ayub. Ia menggodanya agar dia tidak bersabar para jamaah. Namun apa jawaban Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadaha. Segala puji bagi Allah, dia yang ngasih penyakit, nanti dia yang ambil. Oh, para jamaah. Kata Nabi Ayub apa? Dia yang ngasih penyakit, dia yang akan apa? Ngambil. Bagusnya ngucapang ini alhamdulillah ini kah? Sekat para jamaah. Ya narak baita sakit kan alhamdulillah. Ngumbe tadahnya ini, alhamdulillah itu sakit. Nah, ini bagaimana besarnya ujian siapa? Nabi Ayub. Para jamaah, bukan satu ujian, telu sekaligus. Penyakit kulit seluruh badannya tidak ada yang tersisa kecuali apa? Lisan dan hati. Lisannya berzikir kepada Allah, hati berzikir kepada Allah. Hanya itu yang selamat para jamaah. Kemudian anak-anaknya semuanya hilang. Kemudian harta semuanya apa? Semuanya hilang. Subhanallah. Tapi lihat apa senjata Nabi Ayub. Berdoa. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub. Tatkala ia menyeru Tuhannya, ia berdoa kepada Allah mengatakan, anni massaniyad durr, ya Allah, aku tertimpa penyakit yang berat. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau satu-satunya zat yang paling penyayang kepada hamba-hambanya. Apa kata Allah? Fastajabna lahu, kami kabulkan doanya Nabi Ayub.
Fakashafna ma bihi min durrin. Kami angkat penyakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina. Kemudian apa kata? Kami kembalikan keluarganya kepadanya. Kami lipat gandakan bilangan mereka. Itulah kang mampu apa si betnya si Allah no para jamaah mudah. Lah menebak milih Allah. Ya, apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki. Tapi itu yang berat apa? Memang sabar ini luar biasa beratnya para jamaah. Ya. Angka lamun temeli pacu sabar para jamaah. Tekerang-kerang baca kisah Nabi kah? Ya, tekerang-kerang baca kisah Nabi ngumbe angkuna tauji. Bagaimana Nabi kita SAW diuji. Bagaimana ujian-ujian Nabi yang begitu berat, Nabi Musa. Makanya yang sering sampaikan kepada pelungguh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam urusan ujian, dalam urusan cobaan, dalam urusan musibah, selalu berkaca kepada Nabi Musa. Saya jadi patokan Nabi dalam masalah ujian Nabi Musa. Apa kata Nabi SAW? Laqad udhiya Musa aktsar min hadza. Nabi Musa jauh lebih banyak ujiannya daripada ujian saya katanya. Niki kata Nabi SAW. Ini kata Rasul SAW. Nabi Musa jauh lebih besar, lebih banyak ujiannya daripada saya. Fasabara, tapi beliau bisa bersabar. Baik, faedah yang keberapa? Yang ketiga. Hadhil amradul mansusu alaiha fil hadits mafsadatun lil khilqati wal khuluq wa tuaddi ila nufuril khalqi min sahibiha. Penyakit-penyakit yang disebutkan dalam doa ini itu merusak fisik dan akhlak. Merusak apa? Fisik dan akhlak. Dan menjadikan orang itu apa? Tidak mau dekat kepada orang yang terkena penyakit tersebut. Perjalanan penyakit korea yang ngombe tadi. Ya. Luar biasa. Kalau satu kena itu biasanya apa? Yang lain cepat kena. Dan subhanallah penyakit kulit ini para jamaah meninggalkan bekas. Bekas apa? Peluru katanya. Peluru apa? Peluru koreng para jamaah. Ada orang terkena penyakit apa? Belang. Merusak bentuk fisik. Tapi itu semuanya ujian para jamaah. Kita kembalikan semuanya itu adalah ujian. Lihat para jamaah, cuman 4 Nabi berlindung di sini dalam hadis ini, 4 penyakit saja. Ada penyakit-penyakit yang lain Nabi tidak memohon perlindungan. Kenapa? Penyakit-penyakit yang lain itu bisa jadi penggugur apa? Dosa. Sedangkan 4 penyakit ini kadang menjadikan kita tidak bisa bersabar. Itu dia. Makanya lihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Penyakit ini penebus dosa dan kesalahan. Ada sebuah kisah disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Abu Bakar datang kepada Nabi SAW. Bertanya tentang tafsir satu ayat dalam surat An-Nisa ayat 123. Apa bunyi ayatnya? Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi. Allah Azza wa Jalla, pahala dari Allah bukan menurut angan-angan kalian yang kosong. Bukan juga menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, kejelekan, dia akan diberikan balasan atas kejahatan dan kejelekannya tersebut. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Apakah semua kejahatan, apakah semua keburukan yang kita kerjakan pasti ada balasannya? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ghafarallahu laka ya Aba Bakrin. Semoga Allah mengampuni apa? Dosa-dosamu wahai Abu Bakar. Alasta tamradu? Bukankah engkau pernah sakit? Alasta tansabu? Bukankah engkau pernah lelah? Alasta tahzanu? Bukankah engkau pernah bersedih? Alasta tusibukal la'wa? Bukankah engkau pernah mendapatkan kesulitan dan kesusahan? Apa jawaban Abu Bakar? Bala, tentu wahai Rasulullah. Fahuwa tujzauna bihi. Dengan itulah engkau akan diberikan pahala dan ganjaran yang besar. Subhanallah. Lihat, Nabi sebut satu persatu kepada Abu Bakar. Bukankah engkau pernah sakit? Bukankah engkau pernah lelah? Bukankah engkau pernah letih? Bukankah engkau sedih? Bukankah engkau pernah tertimpa kesulitan? Semuanya itu akan diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Para jamaah, lihat para jamaah, sakit dikasih pahala, apalagi lelah dikasih pahala, sedih dikasih pahala, dapat kesulitan dikasih pahala. Itu pesan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bang kalau mau sakit-sakit otak tangan angkuna ya Allah, mudah-mudahan beli pahala anda. Yang kita tak anang bangkat atau tetanduran buih orang gak ada pada jamaah. Ya bersabar. Mudah-mudahan beli pahala anda. Ya. Ada orang yang ternak ayam. Kandang sudah mahal. Datang-datang tiba kandang manuk ke buih. Apa? Buih tinduk manuk nih para jamaah. Tinduk sekali. Sabar. Subhanallah. Lihat para jamaah, kita sedih saja dikasih pahala oleh Allah. Kita lelah dikasih pahala oleh Allah. Subhanallah. Makanya luar biasa hidupnya orang-orang beriman ini. Dia lelah dikasih pahala, dia sedih dikasih pahala, dia sakit dikasih pahala, dia dapat kesulitan dikasih apa? Dikasih pahala. Baik. Kemudian ikhwatal iman, penyakit ini akan memberikan ganjaran dan mengangkat derajat seseorang pada hari kiamat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini yang kita harapkan. Kalau kita dapat sakit ini, ya, dapat sakit, kita berharap penyakit yang kita dapatkan ini mengangkat kedudukan kita. Dengan penyakit itu Allah tinggikan kedudukan kita di dalam surga. Orang dapat kedudukan yang tinggi di surga, satu, doa anaknya. Dua, karena sebab penyakit. Dalam hadis dari Imam Ibnu Hibban, hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, Innar rajula takunu lahu manzilatun indallah fama yablughuha bi'amalin. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Seorang mendapatkan kedudukan di sisi Allah bukan karena amalannya, bukan karena ibadahnya, bukan karena ketaatannya. Fala yazalu yabtalih. Allah terus berikan dia ujian. Bima yakrah, dengan sesuatu yang ia tidak sukai. Hatta yuballighahu dzalik, sampai ia ke sebuah derajat yang sangat tinggi. Subhanallah.
Dikasih ujian. Sampai apa? Sampai diberikan kedudukan yang tinggi di dalam surga. Para jamaah, mungkin kita sulit sedikit ibadah kita ini. Tapi Allah tinggikan derajat kita dengan apa? Dengan musibah. Dengan ujian. Nah, ini yang menjadikan kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menjadikan ya kita bersabar. Ingat janji Allah ini. Makanya nanti pada hari kiamat, orang-orang yang sehat itu nyesel sehat. Ya, nyesel nelui alus sehat para jamaah ke. Gak tukang nung main sehat dong para jamaah deh. Ke Abu Sayyaf tuan. Abu, mele ke sakit. Oh ya teman. Ya tekulu deka Abu Sayyaf sakit. Tersehat no doang deka. Betul para jamaah, nggak ada kita yang ingin sakit. Yang kita selalu inginkan apa? Buktinya kalau kita sakit, kita cari dokter yang paling apa? Yang paling hebat pokoknya wah kah? Ditemili dokter-dokter siapa no? Ya, yang kurang-kurang mungkin. Karena kita ingin sehat. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari riwayat Jabir. Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat, orang-orang yang sehat, hina yu'ta ahlul bala'is thawab, ketika melihat orang-orang yang ditimpa ujian itu diberikan apa? Pahala. Jadi ketika orang-orang sehat ini dilihat orang-orang yang ditimpa apa? Ujian itu diberikan pahala yang besar. Lau anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqari. Mereka ingin ya, dahulu di dunia tubuh mereka itu, kulit mereka itu digunting dengan dipotong dengan gunting. Mereka ingin mendapatkan rasa sakit. Nyesal para jamaah. Subhanallah. Makanya para jamaah, di antara nama hari kiamat itu adalah Yaumul Hasrah. Hari penyesalan. Semua orang nyesal para jamaah. Semua orang menyesal. Ahli taat nyesal. Kenapa? Dia kurang mengerjakan ketaatan. Apalagi ahli maksiat, apalagi pendosa. Semakin besar penyesalannya pada hari kiamat. Lihat, ini penyesalan siapa? Orang yang sehat saja nyesal para jamaah. Gara-gara melihat orang-orang yang mendapatkan musibah itu dapat pahala. Nyesal kita sehat lah ya. Ya. Subhanallah. Baik. Jadi Nabi SAW tidak berlindung dari semua penyakit para jamaah. Kenapa? Karena ada penyakit-penyakit yang apa? Ya, yang itu menjadi penggugur dan meninggikan derajat. Nabi berlindung dari 4 ini kenapa? Bisa jadi 4 penyakit ini menjadikan hilangnya pahala. Dan menjadikan orang tidak sabar. Nah, para jamaah, ini penyakit kulit, penyakit gila, penyakit lepra, wa min sayyi'il asqam, dan dari penyakit-penyakit yang buruk. Seperti apa? Penyakit subhanallah. Penyakit apa namanya sekarang banyak sekali. Kanker. Kanker ini macam-macam lagi sekarang subhanallah. Dia penyakit kanker kantong kering no. Penyakit mata rana ini. Penyakit mata pencaharian. Ya, kalau itu penyakit apa para jamaah? Penyakit mata pencaharian. Sekarang subhanallah lihat kanker tulang. Kanker apa lagi?
paru-paru, kanker lambung, kanker pankreas, kemudian kanker prostat, kanker darah. La haula wala quwwata. Ya ini dia, masuk ke dalam makna yang keempat ini, wa min sayyi'il asqam, dan dari penyakit-penyakit yang buruk. Bahasan para jamaah ini. La ilaha illallah. Baik, kita baca satu hadis kalau gitu. Jadi para jamaah, kenapa muncul penyakit-penyakit yang seperti di masa ini? Ada satu hadis yang menyebutkan, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya. Kenapa? Kata Nabi SAW, lam tazharil fahisyah fi qaumin qat. Tidaklah merajalela perbuatan zina, perbuatan keji pada suatu kaum, hatta yu'linu biha, sampai mereka terang-terangan melakukannya. Illa fasha fihimut ta'un, kecuali akan tersebar penyakit ta'un. Wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Kemudian akan datang dan muncul penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada umat-umat sebelum mereka. Penyakit ini muncul akibat perbuatan dosa, perbuatan keji yang dilakukan oleh anak manusia yang tidak ada lagi rasa malu mereka. Mereka terang-terangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu, sehingga muncullah penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada umat-umat sebelumnya. Nah, kita azan dulu.